somasinya ya sampai saat ini. Ya kita belum tahu nih poin apa sih sebenarnya yang mereka risaukan. Karena dari sisi Tennovi dan tim itu, ini kan Tennovi yang inisiatif donasi, Tennovi yang angkat kisahnya, dan Tennovi yang menemukan dugaan-dugaan penyalahgunaan yang tidak sepatutnya gitu ya. Artinya bukan nggak boleh, tapi first thing firstnya harus pengobatan dulu gitu. Jadi bukan masalah ini boleh atau nggak boleh, tapi yang utama dan paling utama itu pengobatan. Nah, serangkaian itu ditemukan Tennovi, malah sekarang mereka ingin melaporkan aku. Iya gitu kan. Agak gimana ya? Iya, ya itu hak ya, mereka. Opini publik sih, terserah opini publik gitu kan. Jadi terus juga berkembang kabar Mas Agus dan keluarganya sampai harus menanggung hujatan netizen gitu kan. Itu kan di luar dari kuasa kita. Kan kita nggak pernah meminta netizen ayo dong tolong bully. Kita nggak pernah ada kayak gitu dan tidak ada niat juga gitu. Jadi kalau saya pribadi bikin video transparansi guys, apapun yang terjadi itu yang akan saya up. Sekali lagi saya menjaga amanah kalian. Nah, jadi kalau misalnya ada dugaan penyalahgunaan donasi, nah itu kan di luar dari kuasa kita. Karena kan awalnya ya guys, namanya saya nggak ada pikiran negatif sama orang, nggak ada pikiran buruk. Bang Denny Sumargo nanya sama saya, Nov, ini open donasi di mana nih? Kata dia gitu kan. Nah, ya saya bilang, ya udah bang, di mana aja gitu, di Mas Agus juga nggak apa-apa, karena kita nggak ada apa ya kepentingan gitu loh, nggak ada kepentingan, karena intinya sama aja, yang penting tersampaikan gitu. Dan sekali lagi Mas Agus pun dan keluarga yang meminta untuk rekeningnya dia yang dicantumkan gitu. Jadi ya sudah kan, nggak apa-apa ya Mas, yang penting kan poinnya hanya transparan semuanya, itu yang pertama. Terus yang kedua, masa sih kita nggak diinfo ya Mas gitu. Dan ini sebenarnya udah kita sampaikan berulang-ulang gitu ya. Tapi ya intinya sih yang saya ceritakan dari awal sampai akhir semuanya adalah fakta ya Mas gitu. Kita hanya mau yang terbaik untuk Mas Agus aja gitu, supaya apa? Mas Agus clear dengan pengobatannya, setelah itu ya sudah gitu ya Mas, betul ya, karena kan tujuan utama kita tuh. Coba kalau misalnya nih guys, kita open donasi, ya udah nih ada atas nama Mas Agus Salim open donasi untuk bayar utang keluarga ya Mas, apakah dapat 1,5 miliar gitu? Enggak, aku hanya menanyakan ya, ini aku hanya menanyakan sama netizen, kalau misalnya Mas Agus open donasi bayar utang keluarga sama untuk pengobatan, itu coba di-compare, akankah sama 1,5 miliar? Emang semua rezeki Allah yang mengatur, saya tahu, tapi kan orang juga, namanya orang Indonesia, berpikir dong, ini dia mau donasi nih, mau bantu nih, ini untuk apa nih gitu, bermanfaat nggak? Kalau bayar utang, semua orang juga pasti punya utang ya kayaknya ya, kecuali mau orang kaya banget gitu. Saya pun pribadi mungkin punya hutang gitu Mas Geri, semuanya, tapi kan itu bukan sesuatu yang urgent ya guys. Kalau untukku itu bukan yang urgent, yang apalagi kondisi sakit gitu, dan bukan ada urusannya dengan kesehatan atau pengobatan Mas Agus gitu. Dan Mas Agus pribadi pun aku akan support ketika dia mungkin mau kontrak rumah misalnya, atau dia mau panggil caregiver ya Mas, caregiver dengan gaji berapa sebulan gitu. Nah kalau untuk saya pribadi 100 juta, 90 juta sekian lah ya, itu sih uang yang besar untuk saya guys gitu, sangat besar sekali. Apalagi saya punya anak asuh yang harus dibiayai pendidikannya dan lain-lain gitu. Terus habis itu gimana Mas? Oke, jadi memang sesuai kesepakatan bersama juga ya, beberapa kali upaya klarifikasi dan mediasi antara pihak tim Tennovi dengan keluarga Mas Agus, itu kan juga memang sudah disepakati gitu ya, bahwa beredar kabar di luar memaksa memindah yang 1M, sebelumnya itu paksaan lah, ancaman kekerasan dan lain-lain. Itu bisa kita buktikan kalau memang diminta untuk klarifikasi ya. Betul. Dan itu pun juga pihak perbankan tentunya punya metode atau SOP tersendiri yang memang nggak bisa tuh orang dalam keadaan dipaksa atau diancam untuk diproses gitu kan, kecuali memang orangnya sendiri yang datang ke bank dan menjelaskan maksud dan tujuan pemindahan uang tersebut. Itu perlu digarisbawahi ya gitu. Yang kedua, yang 300 juta tadi itu ditransfer
dari m-bankingnya Mbak Elmi ke yayasan. Nah, memang yang masih menjadi polemik itu yang 95.800.000 gitu ya. Kenapa jadi polemik? Karena di sini juga kita sebetulnya kalau Mas Agus dan keluarganya tahu gitu ya, kepentingan terbaik bagi Mas Agus lah yang kita utamakan gitu ya Teh. Jadi kita punya semua bukti-buktinya dan pengakuannya bahwa 95,8 juta ini tidak memang dipergunakan. Iya, dan mereka memperlihatkan memang iya tagihan banknya itu 95.780.000 sekian. Betul. Nah, mungkin dibulatkan jadi 95.800.000, itulah yang ditransfer oleh istri Mas Agus ke Mbak Via. Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita cross check mana bukti pembayarannya, memang tagihannya seperti itu karena ada 3 komponen, ada denda, ada bunga, ada pokok. Yes. Nah, rupanya mungkin ada pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita mendengarkan bersama-sama tentang klarifikasi dari Teh Novi berkaitan dengan uang donasi. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bahwa sesungguhnya kegunaan dari uang itu yang diinginkan oleh Teh Novi itu adalah pengobatan untuk Mas Agus Salim ini. Tetapi tampaknya Mas Agus Salim sekeluarga ini mabuk dengan uang sebanyak itu. Kenapa saya harus katakan mabuk dengan uang sebanyak itu? Karena penggunaan keuangan dari para donatur itu tidak sesuai lagi dengan tujuan kenapa donasi itu dibuka. Yang diinginkan oleh Teh Novi di sini adalah sikap transparansi antara keluarganya Agus Salim ini, antara Agus Salim itu sendiri kepada pihak yayasan. Di sini kita jadinya tahu bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Teh Novi itu sebenarnya tepat. Tetapi karena sikap keserakahan, sikap yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berjuang untuk meringankan beban penderitaan dengan tujuan yang mulia, bahwa untuk biaya pengobatan itu yang tidak dilakukan oleh Agus Salim sekeluarga. Saya sangat miris kenapa keegoan, keserakahan yang dimiliki oleh Agus Salim sekeluarga ini bisa seblunder ini. Padahal awalnya itu mereka mengemis-ngemis kepada Teh Novi. Mereka bersembah sujud kepada Teh Novi untuk melakukan open donasi itu, dengan tujuan bahwa open donasi itu untuk biaya pengobatan. Tetapi kenapa kok pada akhirnya tidak sesuai dengan tujuan awalnya terkait dengan penggalangan donasi itu? Inilah yang menjadi polemik. Inilah yang menjadi persoalan. Inilah yang menjadi titik awal pada akhirnya Agus Salim sekeluarga dihujat oleh netizen, dibully oleh netizen, dibully oleh para donatur. Bahkan para donatur pada akhirnya mengungkapkan rasa jijiknya, rasa muaknya, rasa antipatiknya kepada Agus Salim sekeluarga. Andai kata kalau dari awal Agus Salim sekeluarga mengatakan bahwa open donasi itu untuk bayar utang, otomatis pasti para donatur mereka tidak akan menghujat dan membuli keluarganya Agus Salim. Tetapi ya begitulah, ciri khas manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Ciri khas manusia yang merasa dirinya paling benar. Ciri khas manusia yang tidak tahu untuk melihat
hal mana yang sebenarnya yang paling urgensi? Apa tujuan open donasi itu? Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video di mana kita semua akan dibuktikan bahwa dulunya itu Agus Salim sekeluarga ini mengemis meminta tolong kepada Teh Novi untuk berjuang untuk melakukan open donasi, tetapi pada akhirnya Teh Novi itu dicampakkan. Teh Novi itu malah dilaporkan ke pihak penegak hukum. Teh Novi malah dinilai sebagai pribadi yang kejam. Inilah cuplikan video selengkapnya. Saya mohon bantuan Mbak Novi untuk di rumah sakit. Saya pengen perawatan supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko karena saya punya beban hidup, Mbak Novi. Bantu saya. Kalian aja ngomong dia, tapi yang jelas Intinya sekarang ini yang paling ini itu si Novi. ya Novi itu gini, kamu itu punya hak untuk menggunakan BPJS, Gus. Punya hak kamu. Bukan berarti kamu tidak menggunakan uang, dan itu uang, Gus. Kalau kamu kasih, kamu habisin 1 hari juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah begini, kita kan dari awal memang BPJS. Iya. Ya kan aku juga tidak menghimbau meminta bantuan donasi apapun itu. Yang Agus minta itu kan gimana untuk pelayanan, untuk menaikkan hukum Agus. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor 1 bagi saya. Ya, buat Saya siap keluarga mati NP, buat keluarga ya kita saya. ingatkan lagi kepada kalian, khusus buat keluarga istri kalian, minta maaf baik-baik aja. Khusus Agus, ya. Dan kalian telah ambil semua uangnya. Kalian tidak punya kuasa daripada pendonor untuk mengambil uang itu. Kalian permalukan orang. Kalian ancam, kalian bilang bahwa kalau tidak akan laporkan ke Dinsos. Siapa yang menyebarkan itu rekeningnya Agus? Siapa yang menggalang dana untuk itu? Jangan kalian bilang 1,5 miliar pergi BPJS. BPJS, siapa yang menghina BPJS? BPJS juga dibayar. Dokternya sama juga. Fasilitas justru hemat, bagus. Dan jelas-jelas dalam TikTok bahwa kau bisa, Agus bisa bermanfaat uang itu buat beli rumah dia, buat beli kontrakan. Jangan beli mobil mewah, beli mobil biasa. Rumahnya nggak ada, kontrakannya nggak ada, belum diapa-apain, uangnya masih utuh. Yang ada hanya sakit hati. Hanya orang yang sakit tambah sakit. Benar-benar itu buat apa? Ya, Nggak ada gunanya. tolonglah. Dan kalian yang mendukung orang yang mempermalukan menurut saya itu nggak usah kalian berpikir saya tidak mencari uang. Iya. Saya membela Agus tidak dibayar, tidak ada sukses fee. Justru saya juga menyumbang. Teman-teman juga semua menyumbang, ya. Jangan lagi kalian ancam sumbangan saya harus dikirim ke rekening yayasan. Itu nanti permasalahan saya yang laporan ke kalian. Ya, kasihan juga buat orang yang donasi kayak gitu jadi seujun yang harus berkah Iya. jadi nggak berkah gara-gara kalian. Akhirnya semuanya. Agus bersyukur banget tanpa Mbak Novi juga Agus nggak bakalan seperti ini gitu. Iya. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Udah dibantu malah nggak bersyukur, siapa lagi kalau bukan keluarga Agus. Saya habis nonton podcastnya, saya nggak peduli sama drama yang mereka lakukan karena sangat-sangat menyebalkan. Tapi di sini saya mau take the point kalau Teh Novi ini sangat memahami aturan yang ada. Teh Novi bilang bahwa sebenarnya di dalam aturan tidak diperbolehkan donasi pribadi, bahkan mencantumkan rekening pribadi itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Boleh sih, tapi sebenarnya itu tidak boleh permanen. Lalu yang kedua, Teh Novi juga memahami kalau yayasan mengadakan donasi dan dana sudah terkumpul, maka diwajibkan untuk laporan nih. Donasinya dipergunakan untuk apa, entah itu terpotong, entah itu dipakai untuk biaya apapun, yayasan harus terbuka. Dan yang menurut saya sangat aneh gitu, keluarga mereka ini seakan-akan dapat aji mumpung 1,5 M, tidak mau digunakan untuk berobat. Ya kan? Dibuat untuk biaya dan lain-lainnya. Terus bagaimana pertanggungjawaban dari yayasan nantinya gitu loh kepada para pendonasi, dan ini tidak dipahami oleh keluarga Agus. Itu. Lalu yang kedua, kalaupun rumah sakit di Indonesia ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan mata, berangkat ke luar negeri bro. 1,5 M, coba dulu kek kemana, habisin dulu 0,5 M gitu loh.
Ya kan? Bukan malah ketika rumah sakit dalam negeri menolak terus ya udah duitnya mau gua bagi-bagi aja, nggak bisa begitu. Yayasan punya pertanggungjawaban di sana. Dan kenapa saya akhirnya komen masalah ini? Karena Farhad Abbas ini selaku lawyer, Bapak, harusnya memahami aturan. Anda bilang terkait hitam di atas putih dan segala macam, itu kan terkait perjanjian. Tapi coba Anda memahami aturan terkait donasi. Gimana sih? Malah cuma nyari viral aja. Saya tuh masih nggak habis pikir sama kasus ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Ini masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Oke. Tapi saya kok heran berita yang tersebar di situ, saya bayar hutang. Ada foto saya, Mbak Nopi yang expose. 100 juta buat bayar hutang saya ibu ini. Oke, tahan, Itu yang saya tahan Ibu ya. Mbak Novi berpikirnya uang 100 juta itu dipakai buat apa? Emang buat bayar rumah. Jadi anaknya yang Via itu ngomong sama Berarti bukan Mas saya. Giri untuk bayar utang ibunya. Oh, Vianya ngomong begitu. Jadi katanya banyak rentenir datang katanya. Oh nggak ada, kita nggak ada hubungan rentenir. Ya, Kita nggak memang tahu. punya utang Saya bang. saya nggak mungkin Dengar dulu dong. mbak saya ini. Biar dulu kasih Oh, selesai yaudah. dulu. Kalau Ya, rentenir nggak? Saya Manusia itu harus banyak-banyak bersabar. Enggak mau, enggak mau sabar, enggak mau. Tuhan ciptakan emosi, buat apa sabar? Agus. Emang ya selalu ada tipe-tipe orang yang tidak boleh dibantu di dunia ini. Agus, dari kamu saya makin belajar bahwa tidak semua orang itu patut untuk dibantu. Gue bisa bilang kalau Agus ini memanfaatkan Teknovi gak sih? Apa omongan gue salah? Apa terlalu kejam? Karena kayaknya kalau gue jadi Teknovi, kalau gue ada di posisi Teknovi ya, gue itu bakal merasa kalau gue itu dimanfaatkan. No, bukan karena gue gak ikhlas ngebantuin ini orang. Enggak, tapi gimana ya? Ya gimana sih? Lu pikir sendiri deh pakai akal sehat lo. Dibantu kumpulin donasi sampai 1,5 miliar. Tiba-tiba duitnya Agus, gue tahu secara hukum itu duit udah duit lu gitu. Gara-gara kan itu donasi udah jadi milik lu ya, berarti itu duit lu terserah mau dipergunakan buat apa. Cuman permasalahannya Agus, poinnya bukan di sini Agus. Poinnya bukan permasalahan itu, duit kan udah duit gue, suka-suka gue mau dipakai apa. Bukan itu Agus. Bahlul, gue tahu itu duitnya lu kasih ke keluarga lu buat ngebantuin keluarga lu mungkin. Tapi balik lagi Agus, bukan di situ poinnya Agus. Itu donasi buat lu pengobatan mata lu, buat lu pengobatan lu. Nangis jual cerita sedih, aku sedih segala macem. Agus sedih, lebih sedih gue. Pontang-panting jualan ini, pontang-panting kerja ini, kerja itu. Belum tentu gue dapat 1,5 miliar, tau gak lu? Lu dikirimin orang baik dari Allah gitu ya, buat ngebantuin lu cari donasi, buat ngebantuin lu pengobatan gitu ya. Bukannya lu terima kasih, malah ngelaporin lu. Daripada itu duit dikasih ke lu Agus, mendingan itu duit dikasih buat dibalikin ke yang donasi-donasi, atau itu donasi disalurkan lagi untuk orang yang lebih membutuhkan daripada lu. Atau menurut gue ya Gus ya, mendingan lu ambil itu donasi ya, biar itu duit donasinya itu diatur sama Teknovi buat pengobatan mata lu. Ntar kalau ada sisanya baru dirembukin, mau diapain tuh sisa duitnya. Yang penting pengobatan mata lu dulu beres, Lu mau hidup selamanya pakai perban begitu, Nggak lucu Agus, nggak lucu. Lu bukan mumi, Lu bukan mumi. Untung Teknovi bisa ngadepin ODGJ. Kalau gue nggak bisa, sekalipun gue bisa, kesabaran gue juga nggak kayak Teknovi. Kayak ala-ala ngomong ya kan, mau ngambil jalur ekspres buat bisa metong duluan gitu ya kan. Ya udah, orang kalau mau metong duluan pakai jalur ekspres itu kagak ada yang bilang-bilang. Oke, tiba-tiba ada aja tuh surat wasiat dari lu ya kan. Kagak ada orang mau metong jalur ekspres tiba-tiba ngomong gitu, gue mau metong, gue mau ini, gue nggak ada. Orang kalau mau ngambil jalur ekspres ya udah tiba-tiba metong, udah gitu say. Agus, jangan ada sama-samanya lu kayak mantan gue ya kan. Bilang aku mau metong, aku mau ini. Sampai sekarang orangnya masih hidup masih hidup sampai sekarang, masih napas dia. Kagak usah lu kebanyakan drama, lu laki Agus, laki. Lu kalau mau metong ya tinggal metong gitu, kagak usah bikin pengumuman, gak usah bikin announcement gitu. Cuman ya, gue ngomong nih ya, gue gak suka sama netizen yang justru mendukung perbuatan tersebut. Karena mau gimana pun perbuatan mendukung hal tersebut itu adalah perbuatan yang salah. Cuman kalau emang si Agusnya mau ngambil jalur ekspres ya udah biarin aja, tapi gak usah didukung, ya. Kalau menurut kalian si Agus ini udah jadi orang jahat, ya kalian juga jangan jadi kayak Agus, jangan jadi orang jahat juga. Kalau dia mau metong biarin aja dia metong, kagak usah didukung, gak usah disuruh. Ntar kalau udah waktunya metong sendiri dia. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua, dimana dalam cuplikan video ini kita jadinya tahu tentang siapa itu Agus Salim yang sesungguhnya. Terkadang saya berpikir begini, pantas saja si Agus ini disiram dengan air keras oleh bawahannya, karena sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Agus ini adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Angkuh, songong dengan kekoplakannya.
Dan yang paling lucunya, si Farhad Abbas benar-benar tidak bijaksana. Saya malah menduga bahwa Agus Salim ini melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum itu atas desakan dari si Farhad Abbas. Tetapi sadar ataupun tidak sadar, sesungguhnya kalau saya mau perhatikan dari kasus ini, Farhad Abbas ini telah menjebak Agus Salim sekeluarga. Contohnya kayak sekarang, ada petisi untuk mengembalikan uang itu ke donatur atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna daripada disumbangkan kepada Agus sekeluarga itu. Ujung-ujungnya apa yang didapat oleh Agus sekeluarga? Ampas doang. Karena ulah kesombongan, ulah keegoisan, ulah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri dan keluarga. Awalnya dia mengemis, meminta tolong, bersembah sujud kepada Teh Novi. Tetapi pada akhirnya kita para netizen semakin muak dengan kelakuan dari si Agus ini. Membuat kita hilang respect, membuat kita tidak peduli. Kau mau besok lusa ada makan, kau tidak ada makan, urusan kau. Besok lusa kamu mati sekalipun itu urusan kau. Karena kesongonganmu, karena keegoanmu. Mari, jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Kalau kita mau perhatikan dari persoalan ini, kalau Agus sendiri tidak melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum, pasti persoalannya tidak akan seruvet ini. Tetapi karena sikapnya Agus yang pada akhirnya dirinya dirugikan, dirinya dipersulit, dirinya dibully, dirinya tidak lagi dihargai, tidak lagi direspek oleh para donatur, sangat disayangkan. Semoga saja hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa ketika ada orang-orang baik yang berniat untuk membantu kita, yang berniat untuk meringankan penderitaan kita, yang punya tujuan mulia untuk menyelamatkan hidup kita, tolong taulah berterima kasih, taulah bersyukur. Jangan seperti Agus Salim yang malah ngelunjak kepada orang yang sudah punya niat baik untuk meringankan beban penderitaan yang dialaminya. Saya agak sedikit kecewa dengan sikapnya Farhad Abbas yang menurut saya benar-benar tidak bijaksana. Dan saya menduga kuat bahwa Teh Novi itu dilaporkan ke pihak penegak hukum atas desakan dari si Farhad Abbas. Seandainya besok lusa Farhad Abbas tidak lagi menjadi pengecara dari si Agus sekeluarga ini, apa yang bisa dilakukan oleh Agus? Dan saya sangat yakin percaya tidak ada lawyer-lawyer lain lagi yang mau membela si Agus ini. Karena kesongongannya, karena tutur katanya yang tidak tahu untuk menghargai dan menghormati orang lain. Berikut ini ada satu cuplikan video yang datangnya dari John LBF. Apa kira-kira komentar dari Bung John yang kita kenal pribadi, yang adalah seorang pengusaha yang suka membantu dan menolong juga. Mari kita simak cuplikan video berikut ini.
Agus ngelaporin Teh Novi di Polda Metro Jaya. Waduh, Gus, emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kemarin kayaknya di podcastnya Bang Densu ya kalau nggak salah, kalian udah ketemu loh. Suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba saya nonton berita nih, Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati, jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Dari tahap bikin laporan, terus penyelidikan, itu nanti melibatkan ahli dulu. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa. Kan ini terkait pencemaran nama baik nih, kalau benar terkait pencemaran nama baik. Terus nanti kalau memang ada unsur pidananya, baru naik ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi, terlapornya dipanggil lagi. Kemudian nanti melibatkan lagi, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Terus nanti gelar, kalau memang sudah dirasa cukup, gelar sampai ke penetapan tersangka. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Tapi kalau seandainya dalam proses penyelidikan, belum tahap sidik nih, baru lidik, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur pidana yang kuat, laporan polisinya kamu ini nanti bisa dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Dan jangan lupa, proses untuk laporan polisi dalam pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu wajib harus ada restoratif justice. Yang jadi concern saya adalah kondisi kesehatan Agus ini kan, saya kira effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk mencari rumah sakit atau dokter terbaik untuk bisa memulihkan penglihatan Agus. Ini menurut saya, dengan kita lihat sikon ya, kondisi kamu, daripada kamu bikin laporan polisi, itu kamu sebagai pelapor kalau dipanggil untuk dimintain klarifikasi, BAP dan lain-lain, wajib datang. Belum lagi nanti kamu jadwal harus ke rumah sakit. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Jadi melalui video ini, John Elbab menyarankan nih, untuk Agus, ini saran terbaik dari saya. Lebih baik kamu dengerin yang positif. Cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Karena kalau kamu yang cabut, insya Allah itu bentuk tabayun, biar baik-baik aja semuanya. Dan insya Allah kamu akan lebih banyak dapat dukungan dari publik, dari masyarakat Indonesia. Kalau terkait masalah donasi dan lain-lain, itu dipakai untuk apa dan lain-lain, saya nggak bisa komen. Karena ini yang tahu hanya Agus dan keluarga, dan Teh Novi sebagai orang yang pertama kali memviralkan atau memperkenalkan Agus ke publik melalui podcastnya Bang Densu. Jadi melalui video ini saya sarankan Agus cabut aja LP-nya, biar Agus nggak repot bolak-balik ke kantor polisi. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Dan untuk oknum siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral terus ditunggang-tunggangin, bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu. Tidak semua hal urusan itu diselesaikan ke pihak berwajib. Harus ada tabayun, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya sampai orang ditetapkan jadi tersangka. Belum lagi nanti pelimpahan ke kejaksaan, P21 enggak, atau P19 doang, P19 terus, P19 terus. Belum nanti sidang. Itu kalau memang ada pidananya. Tapi kalau nggak ada pidananya, kamu malah nanti bisa kena lapor balik. Semoga himbauan saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan saya berharap Teh Novi dan Agus bisa tabayun, bisa baik-baikan. Saya pokoknya tetap dalam keyakinan bahwa Teh Novi insya Allah tulus mau bantu Agus. Nanti
kita kawal bersama lah. Yang saya dengar juga kan dananya sudah masuk ke yayasannya Tenovi. Tenovi akan lebih membantu malahan untuk supaya lebih jadwal untuk pengobatan Agus, nanti terkait pembiayaan dan lain-lain akan di-maintain dengan baik oleh yayasannya Tenovi. Tapi kembali lagi, ini hak penuh ada di Agus. Kalau memang ini inisiatifnya Agus sendiri, tidak ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan pengen pansos sama Agus, ya sok-sok aja silakan. Semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum untuk melaporkan seseorang. Cuman kalau Om John boleh kasih saran, Gus, cabut aja ya. Karena Om John pasti akan bantu Tenovi lah. Kita akan dukung Tenovi. Saya sih kepengennya baik-baik aja, berdamai, tabayun sama Tenovi. Agus cabut laporan, terus ketemu salam-salaman, terus nanti Tenovi urusin pengobatan Agus melalui yayasannya Tenovi. Sukses buat Agus, sukses buat Tenovi. Kalau saya jujur ini nggak ada niat mau pansos ya. Saya lebih mengimbau dan memberikan edukasi aja bahwa ngelaporin orang itu prosesnya panjang, Gus. Saya udah pengalaman itu. Jadi lebih baik cabut laporan dan berdamai. Salam damai. Itulah sedikit penjelasan dari John LBF yang menghimbau ada beberapa poin penting bahwa sesungguhnya si Agus ini lebih baik mencabut laporan itu. Dan dalam cuplikan video tadi, John LBF juga menyinggung pribadi yang sedang pansos. Kita semua pasti tahu siapa orangnya, ya, Farhad Abbas. Karena dari awal banyak orang sudah menduga, tanpa kehadiran Farhad Abbas yang mendampingi Agus, saya sangat yakin dan percaya bahwa persoalannya tidak seviral dan seblunder ini. Sebenarnya yang dipertontonkan oleh Farhad Abbas ini adalah keegoisan yang ada di dalam dirinya Farhad Abbas sendiri dengan kepentingannya dia, tanpa memikirkan efeknya akan seperti apa. Ketika hari ini banyak sekali netizen yang menghujat Agus sekeluarga, mungkin itu adalah imbas dari apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, yakni menyuruh Agus untuk membuat laporan ke pihak penegak hukum. Kalau hanya Agus sendiri dan keluarga, mungkin persoalan ini tidak seviral ini. Mungkin persoalan ini sudah kelar. Mungkin Agus sekarang sudah berada di luar negeri untuk menjalankan biaya pengobatan matanya itu. Tetapi ya begitulah manusia yang serakah. Manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Pada akhirnya dirinya lah yang kena karmanya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita, bisa menyadarkan kita bahwa mari kita harus berbuat baik dengan orang. Mari kita juga harus bisa menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Karena donasi yang diperoleh sebesar 1,5 M itu adalah angka yang sangat fantastik. Dan juga itu semua berkat Tenovi dan Densu yang sudah berjuang untuk menolong si Agus Salim sekeluarga. Tetapi pada akhirnya Agus Salim sekeluarga malah menunjukkan sikap keserakahannya, sikap tidak tahu diri, yang pada akhirnya dirinya sendiri dibully dan dihujat oleh netizen. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.